Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan yang kedua ini, saya akan membahas tentang energi kinetik dari gas. Seperti apa yang sudah saya bicarakan tadi pada pembahasan sebelumnya, bahwa pada waktu suhu dinaikkan atau diturunkan, ternyata energi kinetik dari suatu gas itu mengalami perubahan. Pada waktu suhunya dinaikkan, energi kinetiknya semakin besar. Pada waktu suhu diturunkan, energi kinetiknya juga akan semakin mengecil. Sehingga kita memiliki eh, sebuah kesimpulan bahwa energi kinetik dari gas itu tergantung pada suhu, dipengaruhi oleh suhu dan tergantung pada suhu. Ya, energi kinetik yang di sini yang kita bicarakan adalah energi kinetik rata-rata. Jadi bukan energi kinetik dari gas secara keseluruhan, tapi ini adalah energi kinetik rata-rata. Oke, saya akan membahas tentang energi kinetik ini. Oke, jadi pada waktu partikel gas itu berada dalam suatu ruangan, ya, terus dia dipanasi, suhunya bertambah, maka yang terjadi pada gas tersebut ini akan mulai bergerak. Ya, bergerak kemana? Bebas, dia bergerak ke segala arah. Salah satu sifat gas ideal itu kan dia bergerak acak. Nah, jadi dia bergerak bebas ke segala arah, ya, sehingga kita punya istilah VRMS. Pada waktu dia bergerak ke segala arah, dia punya kecepatan, otomatis masing-masing dari partikel ini dia memiliki energi kinetik masing-masing yang dipengaruhi dan tergantung pada suhu. Ya, saya membicarakan bahwa ini untuk satu partikel. Ya, tapi bagaimana dengan banyak partikel? Nah, dengan banyaknya partikel ini, maka kita memiliki istilah lain. Nanti kita bahas. Oke, yang pertama yang akan saya bahas adalah energi kinetik ini tergantung pada suhu. Ada namanya teori ekipartisi energi, di mana dia menjelaskan bahwa energi kinetik rata-rata dari suatu gas itu sama dengan fraksi setengah KT. Nilainya itu sama dengan fraksi kali setengah KT. Ini bersesuai dengan teori ekipartisi energi. Nah, jadi kalau kita perhatikan, persamaan energi kinetik ini bukan lagi seperti apa yang kalian pernah ketahui, yaitu setengah mv kuadrat, tapi sekarang kita memiliki persamaan energi kinetik gas, yaitu EK sama dengan F kali setengah KT. Setengahnya sama-sama punya setengah. K ini adalah konstanta Stephen Boltzmann, nanti bisa dicek sendiri. T-nya ini adalah suhu dalam bentuk Kelvin. Nah, ingat suhu di sini semua satuannya adalah Kelvin. Ya. Terus yang menjadi sebuah permasalahan lagi, ini apa? Fraksi. Nah, fraksi ini apa? Oke, saya akan membahas tentang fraksi. Nah, dari bahasa saya, fraksi ini sebenarnya adalah sumbangan energi, kecenderungan dari energi yang akan diberikan oleh gas terhadap sebuah sistem. Ya, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Di sini gasnya dibagi menjadi 3 jenis. Gas yang pertama yang kita namakan sebagai gas monoatomik. Monoatomik. Ya, gas-gas yang berdiri sendiri. Terus, jadi gas ini adalah gas tunggal. Monoatomik itu adalah satu gas yang tunggal, dia sendirian. Anggaplah seperti ini. Ya, namanya gas monoatomik. Ya, seperti ini. Monoatomik. Terus yang kedua adalah gas diatomik. Diatomik. Contohnya adalah oksigen. Oksigen kan bukan O, tapi O2. Nah, jadi dia ada dua partikel gas. Jadi saya andaikan seperti ini. Nah, bergandengan seperti ini. Terus yang ketiga, gas itu adalah poliatomik, yang lebih dari 2. Oke. Ya. Ini jadi contohnya. Oke. Kita kembali lagi.
Jadi gas itu ada monoatomik, ada diatomik, dan poliatomik. Nah, terus bagaimana, apa yang dimaksud dengan sumbangan atau fraksi ini? Jadi kita andaikan adalah gas monoatomik. Nah, gas monoatomik pada waktu dia diberi suhu, ya ada suhu yang dimasuk dalam sistem, maka gas ini punya kecenderungan untuk bergerak di 3 arah. Bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Jadi dia bisa bergerak di sumbu X, di sumbu Y, dan di sumbu Z. Jadi ada ketiga kecenderungan. Di X, ini boleh Y, ini Z. Karena dia memiliki 3 kecenderungan, berarti fraksinya itu adalah 3. Sehingga energi kinetik rata-rata partikel gas dari gas monoatomik jika dalam suatu ruangan yang diberi suhu, maka nilai energinya sama dengan 3/2 kT. Ya, 3-nya dapat dari mana? 3-nya dari fraksi. Nah, kalau tadi kan di teori ekipartisi energi kan setengah kT. Jadi ada 3 di sini adalah dari fraksi yang ini. Jadi fraksinya didapat dari kecenderungan dia bergerak di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini adalah gas monoatomik. Bagaimana dengan gas diatomik? Nah, itu ternyata berbeda. Untuk gas diatomik, maaf, saya harus dulu. Untuk gas diatomik, karena dia adalah gas yang tidak sendirian, dia adalah gas gabungan, atau kita ambil contoh gas oksigen, ya, gas dua gas. Kita andaikan ada 2 gas di sini. Terus apa yang terjadi jika dalam ruangan ini yang berisi gas oksigen ini kita panasi? Ya. Yang terjadi adalah ternyata pada suhu tertentu, yaitu yang pertama pada suhu sekitar 300 Kelvin, kategori suhu rendah. 300 Kelvin, kategori suhu rendah. Ya. Maka gas ini punya kecenderungan juga bergerak. Bergerak kemana? Ternyata dia juga bisa mengalami gerakan di sumbu X, dia bisa bergerak ke sana, dia bergerak di sumbu Z, dan di sumbu Y. Jadi dia punya 3 kecenderungan gerakan, sehingga pada suhu rendah fraksi untuk diatomik 3. Nah, ternyata pada sewaktu suhu ini dinaikkan, ternyata gas ini tidak lagi bergerak di X, Y, Z, dia punya kecenderungan lagi untuk berputar. Ya, pada saat suhu sedang sekitar 500 Kelvin, ya, kategori suhu sedang, ternyata gas ini, gas diatomik ini tidak lagi bergerak di X, Y, dan Z. Dia punya kecenderungan untuk berputar, karena dia kan tidak bisa bergerak bebas karena sudah diikat dengan yang lainnya. Jadi dia bisa berputar dengan menjadikan salah satu sumbu itu sebagai sumbu putar. Jadi kalau misalkan sumbu X, jadi kalau kita buatkan sebuah sumbu seperti ini, jika misalkan salah satu sumbu dijadikan sumbu putar, misalkan ini sumbu sumbu Z, maka dia bisa berputar di X dan di Y. Jadi dia bisa berputar di X dan di Y. Ya, jadi mutarnya dia mutarnya di X dan Y. Dia bisa berputar gini, pokoknya berputar gini.
Jadi salah satu sumbunya dijadikan acuan atau poros. Sehingga apa? Karena salah satu acuan berarti dia punya kecenderungan lagi berputar di dua sumbu putar. Jadi ketambahan dua kemungkinan energi. Karena untuk mencapai suhu sedang ini harus melewati suhu rendah, berarti fraksinya menjadi 5. Ya, jadi berasal dari yang rendah ke sedang. Jadi dia bergerak di X, Y, terus setelah semakin tinggi dia sudah tidak menemukan, dia juga ternyata berputar di salah satu sumbu. Jadi bisa kita bayangkan bahwa gas ini bergerak di X, Y, Z sambil berputar. Oke, ternyata pada waktu suhu ini dinaikkan lagi, pada waktu suhu tinggi yaitu sekitar 1000 Kelvin, ya ini kategori tinggi, ternyata dia sudah tidak berputar lagi. Kalau ini kan bergerak X, Y, Z, di sini berputar di salah satu sumbu. Ya, di sini dia sudah tarafnya pada saat suhu tinggi ini sudah tidak hanya berputar aja, dia juga bergetar, bervibrasi. Jadi ikatan antar molekulnya itu sebenarnya mirip dengan dua benda yang dihubungkan dengan pegas. Nah, sehingga pada waktu suhu tinggi mereka cenderung bervibrasi. Kalau bervibrasi berarti dia cenderung bergerak seperti ini. Kalau bergerak seperti ini berarti muncul energi kinetik sama energi potensial seperti pada waktu kita belajar elastisitas. Berarti ketambahan lagi dua energi. Sehingga pada saat suhu tinggi energi fraksi dari energi kinetik rata-rata gas diatomik itu ketambahan 2 lagi. Nah, seperti ini. Sehingga apa? Sehingga jadi 7. Jadi kalau kita cek kembali, pada waktu suhu sedang, dia hanya memiliki kecenderungan atau energi sebanyak 3, karena dia bisa bergerak di sumbu X, Y, dan Z. Pada waktu suhunya mulai sedang, naik ke 500 Kelvin, dia juga mengalami putaran di salah satu sumbu. Nah, jadi bisa X sama Y, bisa X sama sama Z. Ya, jadi dia berputar di salah satu sumbu saja, sehingga dia ketambahan dua energi di sini. Oke, ini saya hapus. Ya, jadi ini adalah energi getaran. Ini ini energi putaran. Ini rotasi. Sedangkan ini translasi. Nah, setelah suhu tinggi, dia akan cenderung bergetar. Ya, ini vibrasi. Oke. Jadi pada gas diatomik, misalnya oksigen, maka sumbangan energi atau fraksi dari gas yang dimiliki dan energi kinetik rata-rata gas tersebut tergantung pada suhu. Pada saat suhu sedang rendah, dia fraksinya 3, sedang 5, sedangkan tinggi 7. Nah, itu penjelasan untuk gas diatomik. Bagaimana dengan poliatomik? Untuk poliatomik sangat banyak sekali sumbangan energinya, sehingga untuk gas-gas poliatomik biasanya untuk soal-soal dia memberitahukan berapa banyak fraksinya, jadi tergantung, karena di atas 2 itu bisa 3, 4, 5 dan lain sebagainya, sehingga nanti misalkan suatu molekul atau gas ini nanti fraksinya sebanyak berapa, nanti di soal diberitahukan, diminta untuk dihitung berapa energi kinetik rata-ratanya. Nah, ini adalah untuk gas diatomik. Jadi bisa kita ketahui untuk gas monoatomik, diatomik, dan poliatomik, fraksinya untuk monoatomik untuk segala jenis suhu, jadi suhu rendah sampai suhu tinggi, dia memiliki 3 kecenderungan energi atau 3 sumbangan energi. Tapi untuk diatomik itu pada saat suhu rendah 3, saat suhu sedang 5, sedangkan saat suhu tinggi
adalah 7. Untuk poliatomik itu tergantung pada soalnya. Ini yang kita bahas tentang energi kinetik rata-rata dari suatu partikel gas. Oke, jadi kita sudah mendapatkan informasi bahwa ternyata energi kinetiknya itu beda-beda. Tapi yang jelas walaupun berbeda-beda dia tetap tergantung pada suhu. Ya, jadi tergantung jenisnya. Dia monoatomik, diatomik, atau poliatomik. Kalau monoatomik berarti pakai apa? Kalau monoatomik berarti berapapun suhunya kita menggunakan 3/2 kT. Sedangkan untuk poliatomik 3/2 kT untuk suhu sedang. Rendah 5/2 kT untuk suhu sedang. Sedangkan untuk suhu tinggi 7/2 kT untuk suhu yang tinggi. Nah, jadi kalau kita menemukan soal, kita harus berhati-hati. Dia kategorinya molekul apa atau gas apa. Dia diatomik, monoatomik, atau poli. Kalau poli enak, biasanya langsung diberitahukan. Nah, ini adalah energi kinetik rata-rata. Seperti apa yang sudah saya informasikan tadi, bahwa di dalam suatu ruangan itu ada banyak gas. Yang kita bicarakan sekarang adalah energi kinetik rata-rata dari partikel. Satu partikel lebih tepatnya. Ya, pada waktu dia bergerak kemana-mana, seperti yang tadi saya bicarakan, ya, satu partikel ini memiliki energi kinetik rata-rata sebesar fraksi setengah kT. Jadi F-nya tidak saya masukkan 3, 4, 3, 5, atau 7, tergantung pada kondisinya. Nah, bagaimana untuk seluruhnya? Untuk seluruh kumpulan energi ini di dalam suatu sistem atau wadah, maka kumpulan dari energi kinetik ini kita namakan sebagai energi dalam, U. N. Seperti ini. Ini jumlah partikel. Ya, kalian cek sendiri bagi kimia bagaimana cara mencari jumlah partikel. Jadi dalam suatu wadah, kumpulan dari seluruh energi yang dihasilkan itu adalah energi dalam. Satuannya sama-sama joule, atau kalori. Oke, ini energi dalam sistem adalah kumpulan dari energi kinetik. Jadi kalau misalkan energi kinetiknya miliknya partikel monoatomik, otomatis energi dalamnya nanti N 3/2 kT, seperti itu. Jadi ini adalah pokok bahasan kita tentang energi. Baik, Mas dan Mbak, saya rasa cukup itu saja yang perlu saya sampaikan untuk membahas dan memberikan sedikit informasi tambahan tentang teori kinetik gas. Tinggal kalian melatih soal-soal yang ada. Nanti saya lampirkan contoh soal dan latihan soal. Silakan dikerjakan. Kalau ada masalah silakan kita diskusikan. Kalau tidak ada berarti KD ini sudah bisa kita akhiri dan kalian sudah melalui KD ini dan tuntas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.